Kalau kamu berdoa keyakinanmu nggak full, kamu nggak berani berdoa, ya Allah semoga aku lulus kumlot. Apa ya bisa ya sekarang IPK sekian, ya kan? Kamu nggak pernah percaya 100% sama Allah, ya Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah semoga dapat istri yang cantik. Bisa ora ya, wajahku cuma kayak gini aja nggak bisa, ya kan? Nggak 100% kamu yakinnya pada Allah. Kadang-kadang kamu berdoa, ya Allah rezeki yang lancar, istri yang cantik, kemudian hidup yang apa ya mungkin itu kabul. Kamu kan agak gimana? Ya percaya sih Allah bisa mengabulkan, tapi keyakinanmu ndak full. Ya Allah datangnya ya sejauh yang kamu yakini. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang, ana indaloni abdi. Kamu nganggapnya aku bisa 100%, ya datang 100%. Kalau kamu masih setengah-setengah, ya setengah-setengah. Oke. Ya Allah, semoga dapat istri sampai 4. Ketok susah ya. Ya sudah susah memang. Kamu sendiri nganggapnya susah kok. Ya Allah tidak akan datang. Ya kan? Oke. Kalau kamu mantap yakin besok mesti istrinya 4. Nanti paling Allah jawabnya lah kok enak. Oke. Terus. Nah ini syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijogo. Lir-ilir. Ya, lir-ilir jangan diartikan ilir-ilir kipas-kipas ya. Ya. Carilah terjemahannya banyak. Ini teks yang sangat terbuka. Menurut saya canggihnya Sunan Kalijogo. Orang bisa menafsirkan kemanapun sesuai posisinya masing-masing. Tembang ini. Lir-ilir itu kayak gugah orang. Ngelilir kalau bisa jawab. Ngelilir itu kan tangi. Lir-ilir itu kayak tangi yo. Bangunlah, bangkitlah. Tandure wis sumilir. Tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali warnanya hijau. Membahagiakan sekali, kayak bahagianya kemanten baru. Oh itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Bangunlah. Sekarang situasinya sudah mendukung. Nah itu kan bisa kamu masukkan siapa saja. Kayak kamu, mahasiswa aktiflah, nulislah. Fasilitasnya sekarang banyak, itu juga bisa. Pemimpin, ayo bangkit. Ini sekarang apa-apa sudah mudah. Itu bisa, siapa saja bisa masuk ke situ. Lir-lir, tandine wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Jadi, ayo kita bangkit. Sekarang situasinya sudah memungkinkan. Fasilitasnya sudah lengkap nih. Terus, cah angon, penek no blimbing kui. Lunyu-lunyu penek no, kanggo mbasuh dodot iro. Nah ini, cah angon itu juga bisa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Kulukum ro'in, setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penek no blimbing kui. Ibaratnya pakai blimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya 5. Rukun Islam, Pancasila. Banyak yang isinya 5. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu kan ada di Jawa dulu Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandment-nya, 10 perintah Tuhannya Musa, jangan membunuh, jangan bohong dan macam-macam. Itu juga blimbing. Lunyu-lunyu penek no, kanggo basuh dodot iro. Meskipun licin harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan itu harus kita panjat. Kanggo basuh dodot iro, untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Baju itu ibarat dari diri kita, untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri, naiklah, panjatlah blimbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu, jalankan yang baik-baik itu meskipun susah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirimu, untuk membersihkan diri kita. Kenapa sih harus dibersihkan? Dodot iro, kumitir bedah ing pinggir. Dondomono, jlumatono, kanggo sebo mengkusure. Ya dodot itu baju. Ya, tadi kita artikan diri.
bajumu, itu kan dodot iro, itu robek pinggirnya. Dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit. Orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit. Bajumu itu sekarang sedang sobek pinggirnya, ndak utuh, ya karena nafsu. Maka jahitlah, rawatlah, biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengko sore. Sebo itu menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan, itu sebo. Untuk biar nggak malu kalau ketemu Tuhan, jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih jelas, masih terang mana benar mana salah, mumpung kesempatan itu datang, mumpung tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh kematenannya. Ayo melakukan suluk, memanjat belimbing meskipun lunyu. Dan terakhir ya sura'o surah iyo. Ini surah itu disuruh bilang, sudah ya, sudah tak kasih tahu, ayo bilang iya, jangan bilang tidak. Karena ini memang tugas kita sebagai manusia. Surah, oh surah, iya, kalau ada perintah yang baik, iya kan, jangan ditidakkan, jangan didiskusikan kelamaan, nggak jalan-jalan. Ayo diiyakan aja terus dijalani. Yo surah, oh surah, yo. Ini teks yang terbuka, bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itu lir-lir. Ini nasihat Sunan Kalijogo pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga, sering disebut orang. Jadi urip iku nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan burung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih, di pasar itu ada macam-macam. Yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae. Kita tidak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mering wiswane sangkane uning, ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah itu kan pasti pulang, kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang, ya kecuali minggat. Itu kan ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia. Jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas. Kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya ya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un.
Dan jiwa tidak akan mati, tidak finish setelah kita mati, karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama, jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan, sama kayak Amzafan Suri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku, alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Nanti bajak laut. Itu. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang bajak itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau bajak bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Telapak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya, itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, nah itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya, karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya, modelnya melengkung ke atas ini. Ya punggung, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan, diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sugih akal itu akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti nggarap sawahnya orang lain. Sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Nggak bisa, harus kajen, harus fokus. Bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah
Ya, mengarah ke pucuk. Yo kamu saya ini bikin teh mereknya Racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi rojiun, kepada Allah, mengarah ke puncak. Nah itu lugu. Oh itu kalau tidak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Tidak cuma memaknai tapi bikin sealat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijogo. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang. Nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah ngipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obaing awak. Berusaha, jangan diam saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih usaha hati, tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijogo ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul, ya pacul aja. Tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijogo dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah itu Sunan Kalijogo. Kalau ini panjang, perumpamaan pohon kelapa. Perumpamaan yang lain ya. Saya baca cepet-cepetan, tidak saya terjemahkan, tak jelaskan artinya aja. Lamun siro menek, ojo menek ondo. Awit lamun siro menek ondo, siro ance-ance untu lan tekan dhuwur siro ketemu alam suwu. Ini kalimatnya bagus. Kalau engkau naik, jangan naik tangga. Karena kalau engkau naik tangga, kamu melewati anak tangga demi anak tangga, sampai di atas kamu hanya ketemu kekosongan. Gak dapat apa-apa. Mungkin tinggi posisimu, tinggi derajatmu, tapi kamu gak dapat apa-apa. Itu naik tangga. Tangga itu kan puncaknya nggak ada apa-apanya. Jangan sampai aktivitas kita, jadi apapun posisi kita naik tangga. Karirnya meningkat, status sosialnya semakin tinggi, tapi hampa, tidak ada apa-apa, tidak ada maknanya. Hidupnya muter aja. Muter itu dalam arti ya kerja, makan, bikin rumah bagus, nanti mati diwariskan ke anaknya, anaknya juga begitu, kerja, makan, dapat. Jadi anaknya terus. Kalau yang ini ditanya, sampai kerja keras Pak, demi anakku. Nanti anaknya juga kerja keras juga, demi anakku juga. Lu kapan berhentinya? Kekosongan, tidak ada makna. Bukan berarti nggak boleh demi anaknya. Tidak apa-apa aku sengsara, aku bodoh juga tidak apa-apa, yang penting anakku pinter. Anaknya nanti juga gitu juga. Aku bodoh ya ora apa-apa, sepenting anakku pinter. Nanti anaknya juga begitu. Itu. Kayak kamu kan juga gitu, wah filsafat susah.
Tapi penting, besok anakku lah belajar filsafat. Jadi anakmu juga gitu, susah filsafat. Anakku aja, ya kapan sing pinter filsafat, sopo terusan? Ya kan? Mungkin kamu naik tinggi, tapi kamu naik tangga. Yang akhirnya kehampaan. Naiklah kelapa. Oke. Nanging lamun sira menek wit galinggang. Wit galinggang itu kelapa. Sira bakal ngelewati tataran lan ngerangkul wit galinggang. Tekan dhuwur sira ketemu apa? Sira bakal ketemu woh. Ya wohe galinggang. Jadi kalau kamu naiklah kelapa sampai di atas, buahnya ada jelas. Dan ada tatarannya buahnya itu. Saya ringkas ya. Buahnya itu diawali dari manggar. Setelah manggar ada bluluk, terus cengkir, terus degan, terus kelopo. Ada levelnya. Kematangan ilmu, kematangan beragama, kematangan hidup itu harus step by step sesuai levelnya sampai puncak. Di luarnya perangan jobo siro ketemu apa? Ada tepes, watek enteng, masuk ke dalam lagi ada batok, masuk ke dalam lagi ada apa? Degannya, masuk ke dalam lagi ada airnya. Bahkan masuk ke dalam air ada lagi rasanya. Degan itu kan itu. Di luar batoknya yang keras, di balik batok ada dagingnya, di balik daging ada airnya, di balik air ada rasanya. Masuk lagi ke dalam rasa, siro akan ketemu janur. Kelapa itu kalau kalian naik ke puncak, di sana akan ada janur. Janur itu apa? Singkatan dari Jatining Nur. Cahaya yang sejati, dan itulah Nur Muhammad. Ini filosofinya panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bedah khusus kitab Suluk Linglung, tapi next time. Oke. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar. 10 wejangannya Sunan Kalijogo. Jadi selain yang tak sebut tadi, di banyak babat dan serat, Sunan Kalijogo ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijogo untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya tidak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urup itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, surodiro jaya ningrat lebur dening pangastiti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar gak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu gak percaya sama Allah. Jadi surat dirojaya nirat lebur dening pangastiti. Di level apapun, siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo.
Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang, tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam. Kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang. Adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa, ting, mas, ting, kelapa lagi, ting, tidak bisa. Jadi sakti tanpa aji. Kalau sakti dengan aji itu adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa. Tapi sakti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita. Maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sakti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datan susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah